Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Metro Jawa Timur. Penetapan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan surat dan penggelapan. Kuasa hukum Dahlan Iskan, Johannes Dipa, mengaku kaget terkait dengan kabar penetapan status tersangka kliennya. Menurut Dipa, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat apapun dari pihak kepolisian terkait dengan penetapan tersangka. Pasalnya Dahlan Iskan bukanlah pihak terlapor, melainkan sebagai saksi yang telah diperiksa sebanyak 3 kali. Dahlan Iskan juga kooperatif ketika menjalani pemeriksaan bahkan hingga tengah malam. Hingga kini Ditreskrimum Polda Metro Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Selebriti dunia hingga Wakil Presiden Republik Indonesia kini tengah demam mengikuti tren tarian aura farming yang mendunia. Bocah Ryan Arkan Dika ditunjuk menjadi Duta Pariwisata Riau. Aura farming yang mendunia ini viral dengan hadirnya bocah yang menari di atas perahu dalam lomba pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singing, Riau. Aura farming mendunia lantaran banyak kalangan selebritis Indonesia termasuk Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti gerakan tersebut. Berkat tariannya, Ryan Arkan Dika 11 tahun diundang ke kantor Gubernur Riau untuk ditunjuk sebagai Duta Pariwisata. Apa sih sisi tersulit atau yang buat pacu jalur ini menarik buat adik sendiri? Asik nggak kira-kira? Asik. Apa yang susah kira-kira? Menyeimbangkan badan atau gimana? Menyeimbangkan badan susah. Tak hanya menjadi Duta Pariwisata, Dika juga mendapatkan bantuan pendidikan senilai 20 juta rupiah dari Pemprov Riau. Usai ditetapkan menjadi Duta Pariwisata, Dika bersama sejumlah pejabat Pemprov Riau berkesempatan memparodikan tarian aura farming yang viral dan mendunia. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi banjir di beberapa wilayah Jakarta belum surut seluruhnya hingga dengan siang ini. Di wilayah Rawajati, Cengkareng, Jakarta Barat, puluhan rumah masih tergenang sekitar 20 cm. Gubernur Pramono Anung meminta maaf kepada warga Jakarta. Meski lambat surut, banjir di permukiman Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terus berkurang. Hingga dini hari tadi ketinggian air tersisa 20 cm, jauh berkurang dibandingkan 2 hari terakhir yang mencapai 1 hingga 2 meter. Sebagian warga mulai membersihkan lumpur di dalam rumah dengan alat seadanya. Namun bagi warga yang rumahnya di dataran rendah harus pasrah menunggu air benar-benar kering. Setelah menggenangi rumah warga, banjir sempat merendam SPBU di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat Selasa sore. Ketinggian banjir mencapai 40 cm membuat pengelola menutup SPBU. Banjir SPBU ini akibat luapan Kali Angke. Banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Barat juga memicu macet parah tadi malam. Salah satunya di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Akibat ruas jalan terendam 60 cm, lalu lintas menuju Karangtengah dan Meruya tidak bisa dilintasi sepeda motor. Beberapa pengendara memilih menyewa gerobak untuk mengangkut motornya melintasi banjir. Meski ada 3 pompa penyedot, namun kurang efektif mengurangi debit banjir. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada warga dan berjanji akan bekerja keras mengatasi banjir meski harus berhari-hari tidak tidur. Kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir Jakarta mulai surut, namun tidak demikian dengan Karawang, Jawa Barat. Hingga siang hari ini, ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terkepung banjir 1 hingga 2 meter, bahkan mencapai atap rumah. Ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat masih terkepung banjir hingga 1 meter lebih siang ini.
Dari 6 desa yang terendam, ketinggian banjir mulai berkurang, tapi belum surut seluruhnya. Beberapa rumah bahkan masih terendam banjir hingga seatap. Sebagian besar warga korban banjir juga masih mengungsi. Tim SAR menyiagakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Sebelumnya banjir di 6 desa kecamatan Teluk Jambe Barat terjadi usai hujan deras dan mengakibatkan luapan Sungai Citarum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.